Oke, dive. Menjatuhkan diri. Teknik ini digunakan saat bola datang terlalu jauh dari jangkauan badan pada posisi kiper. Teknik ini dalam kiper futsal jarang digunakan karena gawang futsal tidak terlalu besar. Biasanya ya, namun teknik ini perlu dikuasain untuk mengantisipasi datangnya bola dalam keadaan out position. Nanti kita jelaskan saat positioning. Dan untuk memotong bola pada jalurnya. Jadi memotong bola dari tiang 1 ke tiang 2. Jadi dari tiang 1 ke tiang 2 tadi menggunakan spagat atau split. Tapi kalau misalnya seandainya mau motong bola, potong jalurnya. Potong alur bolanya. Bukan berarti potong ke tiang 2-nya dengan def. Bukan berarti tidak boleh. Tapi baiknya itu menggunakan spagat untuk potong bolanya menggunakan def. Dan tentunya dengan peraturan-peraturan yang ditentukan oleh pelatih tersebut. Pelatihnya siapa? Dengan saya potong bola ketika jarak 2-3 meter potongnya pakai dive. Tapi jarak 1-2 meter ketika mau potong bola itu pakainya spagat. Oke, berikut cara melakukan dive. Posisi kaki dibuka selebar bahu, jatuhkan badan untuk melakukan tangkapan. Saat melakukan tepisan bola atau tangkapan dengan tangan lebih dahulu menyentuh lantai pada bahu. Lantai daripada bahu. Jadi tangan dulu jatuh, jangan langsung bahu atau siku. Jadi tangan dulu. Jadi kalau bahasa kasarnya, awal dasarnya itu kayak yang kita tahu adalah ketika jatuh bolanya jalan, badan jalan dulu, ingat dulu. Itu berarti lu benar. Tapi kalau jatuh bluduk, itu salah. Dari suara itu bisa kelihatan. Ketika posisi jatuh, kaki jangan diangkat terlalu tinggi. Lindungi kepala dengan bicep bagian lengan. Jadi kepalanya jangan sampai kepalanya bentur ke lantai, tapi dilindungi sama bicep. Hindari sikut yang terlebih dahulu untuk menyentuh lantai. Jadi jangan sampai jatuh begini duluan, karena yang bisa terjadi adalah cedera. Dan mungkin terjadi salah mengantisipasi dan menjadi gol. Nah, bagaimana posisi dive ini? Kaki jangan terlalu diangkat jauh, karena kalau terlalu jauh, dia akan bisa jungkir balik, bahasa kasar Betawinya, bahasa saya itu jungkir balik, itu menghindari itu. Alangkah baiknya, ketika dive, itu putar badan itu langsung diri. Nanti ada videonya tuh. Itu jarang biasa, kiper Bang Yao tuh paling jago dulu tuh saat jatuh dive, langsung bangun diputar badannya. Si Nazil juga bagus untuk hal ini. Teli juga bagus. Ini adalah bentuk latihannya. Dilihat pergerakan telinya ya, cara dive-nya ya. Bola putar langsung jatuh. Oke? Lalu dilindungi sama bicep. Kepala jangan sampai kebentur ke lantai. Hindari itu. Oke, kalau bisa dilihat, tadi kenapa Teli pas di sini? Ya kenapa dia pakai dengkul? Karena bolanya jatuhnya terlalu dekat, bukan jauh dari jangkauan. Jadi kalau itu jadi dia harus menggunakan agak ditekuk karena bola yang saya tendang tidak jauh dari jangkauan dia. Tapi kalau jangkauannya jauh, dia pasti jatuhnya oke. Ya. Jadi itu kenapa tadi bisa dilihat kenapa dia kok Bang tadi kata Bang jangan dengkul duluan apa sikut duluan. Ya karena ketika bola datang saya timingnya itu tidak bagus karena tidak jauh dari jangkauan jadi dia harus menutup salah satu dengkulnya tapi ketika itu dia langsung bangun atau menjatuhkan langsung lurus untuk menahan kepalanya. Oke, function dan pengaplikasiannya. Yang saya dapat dari Alvaro, ketika satu di syuting itu biasanya ketika dia punya positioning yang bagus, posisi badan dari jarak gawang tidak terlalu jauh, untuk melakukan dive itu sedikit. Jadi lebih banyak spagat atau stepping blocking. Karena kalau positioningnya benar, tapi ketika misalnya seandainya bolanya lambat, atau misalnya bolanya di flag, atau tiba-tiba lu telat ketutup lawan, lu tiba-tiba harus dive, ya itu tidak masalah. Bukan tidak diharuskan, tapi biasanya di futsal, untuk melakukan dive itu
kecil. Tapi dive-nya itu akan dilakukan seperti ini. Untuk motong jalur bola. Yang saya bilang, potong bola di sini. Nice. Maksud saya potong bola di sini ya. Potong jalur bolanya untuk antisipasi ke tiang kedua. Tapi dengan catatan, dengan kasih rule, dengan aturan saya bilang, bola 2 sampai 3 meter jauhnya itu menggunakan dive. Tapi jarak 1 sampai 2 meter saya gunakan spagat. Karena kalau bolanya cuma jarak 1-2 meter menggunakan dive, yang bisa jadi adalah loss. Ya. Ini bentuk latihannya sesuai dengan real menjadi, dan ini real saat pertandingan. Ya. Berapa meter melakukan. Nah, yang pertama adalah out position. Out position adalah dia jauh dari jangkauan gawang. Dari jangkauan gawang sini nih. Dia terlalu maju. Dan bolanya harus anti ke tiang kedua. Tapi dia tidak. Kalau dia lari ke tiang kedua. Mungkin sudah lihat ada defense 1. Dan jaraknya terlalu jauh. Dan makanya digunakan potong bolanya dengan cara dive. Ini Telly ketika pandangannya tertutup sama defending. Defend. Jadi dia benar-benar nggak lihat reaksi, tiba-tiba bola sudah datang, dia menggunakan dive. Itu nggak masalah. Yes. Kebiasaan tadi dia selalu memutar badannya untuk bisa langsung berdiri, karena untuk siap ketika misalnya dia bolanya rebound, dia sudah melakukan berdiri, tapi itu butuh latihan ekstra khusus karena juga benar-benar harus punya otot yang kuat di pinggul, di pundak, di paha itu, karena menggunakan otot dia bangunnya udah nggak pakai tangan tapi diputer. Itu satu kelebihan kiper menurut saya kalau ketika memiliki teknik itu. Oke, ini positioning. Karena ketika saya video session yang paling terpenting dalam kunci saat saya ngelatih di SK itu, saya selalu membenahi soal positioning. Karena kalau ketika lu positioning bagus, lurus, selalu tepat sama bola, inline selalu sama bola, untuk melakukan penyelamatan itu mudah. Konsentrasi penting, timing penting. Tapi yang paling terpenting ketika lu positioning benar-benar sudah bagus, itu akan suatu kelebihan dan mempermudah kalian kerja dalam di pertandingan. Ya. Positioning. Positioning ini adalah bentuk istilah kemampuan seseorang kiper dalam menempatkan posisi dirinya, yang bersifat menutup lajur bola serta minimalisir dengan melakukan gerakan stepping. Di futsal itu ada stepping kiri kanan, jadi stepnya kiri kanan terlebih dahulu, lalu melakukan handling untuk mengantisipasi datangnya bola. Handling itu tepisan atau blocking. Kemampuan ini cukup vital, di mana ukuran gawang futsal, saya tekannya lagi, ukuran gawang futsal yang kecil, ya, dan tidak terlalu memerlukan banyak gerakan lompat seperti sepak bola ya, yang berlebihan untuk menutupinya. Jika seseorang kiper menguasai atau memiliki positioning yang bagus, yang saya bilang contohnya adalah, contoh realnya adalah Iksan memiliki positioning yang bagus, insting yang bagus, yang mudah kiper melakukan penyelamatan dengan dibantu dengan teknik dasar futsal yang dimilikinya. Tentunya dengan teknik dasar, ketika memiliki teknik dasar yang bagus. Oke, ini inline atau narrowing. Ya, ini ada garis sumbu kiri dan kanan. Jadi kiper itu selalu pandangannya di antara dua ini lurus sama bola. Bola di tengah, dia di bola. Dia di sini pandangannya tetap lurus sama bola. Kalau saya dulu ngelatih SMA, kan lapangan SMA tuh rata-rata kecil tuh. Saya selalu bilang sama kiper, lu nggak perlu punya teknik bagus. Kalau lu nggak punya teknik bagus, udah. Tapi setidaknya lu harus inline sama bola. Bola mau di pojok corner lawan, lu harus lurus pandangan lu. Jangan sampai lu miring. Karena lapangan kecil, bisa lemparan atau tiba-tiba di long pass. Ketika lu bengong dan lu nggak inline sama bola, yang akan terjadi dari gol tuh masih bisa sering terjadi gol. Pasti kalian semua sering terjadi dalam mungkin dari dirinya atau mungkin dari anak buahnya seperti itu. Jadi karena satu nggak konsentrasi, nggak siap, nggak fokus, dan satu lagi juga badan dia tidak inline sama bola. Secara ini saya terapin ke SD, SMP, sama SMA selalu ini. Lu nggak, karena kan kalau buat membentuk di SMA kan juga tiba-tiba udah 2 tahun udah bagus, dia udah lulus segala macam. Yang penting kalau saya sih lebih menekankan soal positioning dia. Ini sumber saya dapat dari ya guru saya, Coach Antonio Garcia, yang masih ini semua. Ini adalah bentuk video, ini video yang saya buat. Sebelum webinar ini saya sudah komunikasi sama kiper-kiper saya, tolong coba dibaca, bisa dipahami dengan baik atau tidak. Saya juga sempat share ke Coach Adil, Coach Bagus Kakak, sampai ke Coach Alvaro. Dari ini kira-kira bagaimana, karena saya takut ketika saya membuat video ini dan
ternyata salah, dan alhamdulillah respon mereka semua baik, dan buat kiper rata-rata bisa memahami hal tersebut. Jadi bisa dilihat ini. Oke, ya. Ketika ini garis ini saya geser, kemanapun berada, ini di lingkaran kiper ya. Oke, ketika bola bergeser, kiper ikut bergeser. Sorry, maaf. Allah, oke. Sorry. Jadi ketika bola bergeser, kiper ikut bergeser mengikuti arah bola. Pandangan posisi lurus dengan bola yang seperti saya jelaskan. Dengan melalui garis sumbu yang terhubung dari tiang gawang kiri dan tiang gawang kanan terhadap bola, kita bisa mengetahui apakah kiper berada pada posisi in position atau out position. Ya, ini jelas ya. Jadi kalau misalnya digeser-geser bolanya, jadi kalian udah posisinya harus lurus. Jadi di antara dua garis sumbu ini, kalau mau mencoba latihannya, lu bisa lu tarik rapia dari gawang, lu tarik lurus sampai ke arah lu. Jadi benar-benar lu geser-geser gimana caranya pandangan selalu sama bola. Ini cara mudah untuk melakukan tahu tentang positioning ya buat kiper. Kadang pun kiper-kiper di Liga pun terkadang masih melakukan hal salah soal positioning, karena mungkin ini jatuhnya bukan karena tidak menerapkan, tapi mungkin karena konsentrasi yang berkurang atau tidak fokus di lapangan, itu bisa mengganggu sebuah hal ini. Karena ini basic banget saat pertandingan tuh harus benar-benar harus bisa mengetahui hal ini. Ya, sudah paham untuk yang pertama dan kedua nih? Oke, saya jelasin. In position, ketika posisi kiper di antara garis sumbu. Nih, kiper atas garis sumbu kiri dan kanan, pandangannya lurus sama bola nih. Ini kuning yang bola ya, yang kuning itu bola. Out position, ketika posisi salah satu kaki, kiper menyentuh garis sumbu. Ya, nanti kalau misalnya ini posisi di sini atau ini posisi ini, berarti out position. Jadi nggak lurus sama bola. Nah, yang terjadi pada out position, sudut ruang tembak menjadi besar karena lu posisi di sini. Dia kalau syuting lurus tengah di sini, oke, mungkin bisa digapai, mungkin dengan reaksi yang bagus, dengan teknik yang bagus. Tapi ketika seandainya dia bolanya ke sini lurus dengan garis sumbu ini di pressing atau mungkin syuting pojok, dia akan sulit karena posisinya jauh. Ya, jangkauan kiper jauh dari garis sumbu yang satu dengan garis sumbu yang lainnya. Ya, semoga mudah dimengerti tentang ini. Nih, ketika out position, nanti saya geser. Nah, ini out position nih. Ini out position. Ya, ini out position karena dia ada jangkauan shooting di sini nih. Ya. Hindari hal ini. Jadi benar harus di antara garis sumbu satu dan kiri, antara kiri dan kanan. Ini juga dilihat, usahain jangan sampai di bawah gawang. Karena untuk antisipasi untuk cover yang bagus, clearance area, clearance atau cover, jadi lu udah siap semua. Karena kalian semua nggak, kiper-kiper tidak di bawah garis gawang. Karena untuk antisipasinya akan lebih sulit dan mungkin memakan waktu yang cukup lama. Karena di futsal saya balikin lagi, butuh persekian detik. Ya. Mempersempit ruang tembak kiper dengan bola. Nah, dengan menggunakan garis sumbu ini bisa terlihat jelas ketika jarak kiper semakin dekat dengan bola, maka garis sumbu akan semakin kecil. Itu berarti semakin sempit ruang tembak. Nah, biasanya kalau ketika seperti ini melakukan situasi saat 1-1 dengan menggunakan cross. Kenapa saya bilang cross itu bisa menutup 1-1 ya? Karena garis keseluruhan untuk shooting di sini ketutup sama semua nih. Ketika ini dimajuin, ketika tangan posisi bagus, crossnya bagus, sempurna lurus sama bola, tangan kiri dan tangan kanan atau kaki kiri kaki kanan untuk menjangkaunya lebih mudah. Jadi ruang sudut tembaknya akan semakin sempit. Jadi ketika melakukan positioning yang benar ya, ketika lu mempersempit jalur ini jaraknya antara 1 atau 2 meter ya. Kalau jangan posisi di bawah sini lu shooting, jangan posisi di bawah 3 meter ke 4 meter lu cross, itu yang masih akan peluang ada sudut shooting. Nah, pada sudut di tengah posisi kiper berada di atas garis gawang. Di atas garis gawang itu di atas ini ya, jangan di bawah gawang. Karena kalau kiper modern sekarang udah jatuhnya udah main di atas nih, ketika bisa kita nyerang pun kiper harus ada maksimal di mana, itu ada aturannya mainnya. Karena ketika kiper berada di garis gawang akan semakin besar ruang tembaknya. Seperti misalnya ini di bawah di sini, garis ruang tembaknya kiri kanan akan semakin besar. Dan garis gawang kan
tembaknya adalah ketika kiper berada di depan garis gawang. Nah, ini di bawah gawang ya. Itu ruang tembaknya akan besar nih. Ya. Kalau kita di atas gawang dikit aja di sini, nah ruang tembaknya garis ini, ruang tembak sini kiri kanannya akan semakin sempit dan kita akan mudah dengan melakukan spagat atau blocking di situ. Ya. Lanjut. Nah, ini saya dapat pertama kali saya dapat ini, saya baru dapat ilmu ini. Saya nggak tahu ya, mungkin Bang Adi atau Bang Yao tuh tahu tentang itu atau mengerti, tahu tentang ilmu ini. Mungkin kemarin juga Antonio Garcia juga mengasih gambaran seperti ini karena memang sumber saya dari Antonio Garcia. Ini saya coba dari bahasa Spanyol atau bahasa Indonesia, saya terjemahin. Ini zona hitam, sudut 15 derajat adalah zona hitam. Tidak direkomendasikan untuk penjaga gawang karena sudut ini di luar batasan kemampuan mereka. Lebih baik jika lawan menembak dari sudut ini daripada menerima gol dengan umpan balik tanpa back. Maksudnya ke tiang kedua. Misal kiper pemain di sini nih, saya bilang 1-1 di sini. Jangan sampai kiper naik ke atas sini nih. Karena kenapa? Kalau ketika ada bola tiba-tiba di sini datang orang tiang kedua atau mungkin di sini dipasing ke sini, lu selesai di sini. Ya, lu selesai. Kalian akan sulit untuk melakukan antisipasi di bola selanjutnya atau ke tiang kedua. Misalnya kiper stay di sini diam, ketika dia dipasing ke sini, dia masih bisa berstepping sekali atau 2 langkah, dia masih langsung bisa 1-1 atau melakukan penyelamatan di sini. Ya. Nah, zona merah. Zona merah dibatasi oleh garis sasaran dan pos. Situasi biasanya zona ini adalah apa yang kami sebut pertahanan gawang. Pertahanan gawang itu di zona merah untuk kiper. Antara 1 sampai 2 meter jaraknya. Ini adalah tempat clearance atau blocking atau 2 lawan 1 atau 3 lawan 2 segala macam. Kalau melakukan nih, ketika kalian melakukan situasi 2 lawan 1 itu adalah areanya di zona merah. Kalau di zona kuning, lu posisi maju ke depan zona kuning, dia dikasih ke tiang 2. Bisa dilihat dari sini misalnya ini yang ada kursor, tiba-tiba dia kasih ke tiang 2, lu bergeser itu akan jauh. Tapi ketika lu di zona merah, dia melakukan shooting ke tiang kedua, ini akan mudah untuk stepping dan melakukan penyelamatan di sini. Ya, ini yang dibilang makanya clearance atau blocking 2 lawan 1, 2 and second post atau 2 lawan kiper. Bisa 2 lawan kiper pun ya situasinya harusnya di sini baiknya. Ya. Oke. Zona 2 atau zona kuning ini tindak kedua. Bola rebound, tempat antisipasi individu untuk menjaga gawang. Jadi ketika kalian melakukan di zona merah zona untuk melakukan situasi blocking atau clearance atau second post, kalau seandainya emang bolanya dibuang, misalnya bloknya agak jauh di zona kuning biasanya. Jadi ketika kenapa zona kuning, ketika lu melakukan situasi penyelamatan di zona merah, jadi lu siap untuk mengantisipasi di zona kuning untuk bola selanjutnya. Ya. Dan tempat adaptasi individu untuk penjaga gawang. Jadi untuk individual kiper misalnya saat melakukan serangan, kita lagi nyerang, lo adaptasi biasanya kan bergeser nyari situasi enaknya gawang seperti apa, dan di sini juga tempat untuk melakukan saatnya lo beradaptasi untuk melakukan situasi gimana caranya baca situasi pertandingan. Biasanya kan di depan garis sini nih, ketika misalnya dia nyerang biasanya kalau saya di SKN ini garis tengah, pemain di sini nih, kiper udah bukan lagi belum ada di zona merah, masih di zona kuning dengan defense yang pressure ya. Dan yang pivotnya nggak di belakang kita, usaha pivot tuh jangan sampai di belakang kita, karena misalnya pivot di sini, walaupun nyerangan di sini, kita zona di sini, dipasing di sini, bisa dia langsung shooting di sini. Jadi lihat situasinya. Tapi biasanya kalau saya bilang nyerangnya dan defense kita melakukan agresivitas untuk pressure di daerah dan sendiri, kiper saya masih selalu ada di zona kuning. Ya. Terus zona hijau. Nah, ini zona hijau. Batas kotak. Tutup dalam inferioritas atau space. Bola datang tutup dengan situasi 1 lawan 1, situasi 1 lawan 1 dengan lawan. Jadi, saya selalu, kenapa saya bilang, kalau bisa dilihat dengan futsal modern yang diterapkan oleh SKN di SKN di Alvaro di SKN, kiper selalu banyak terjadi situasi 1 lawan 1. Kenapa? Karena notabene SKN melakukan high pressure. Bola di sini, bola di zona lawan, kita udah pressure. Kiper udah siap di zona hijau. Tapi ketika lawan kancil, dia kan sering counter dan lemparan, kiper saya tugasin dia jarak antara titik 2 nih, 6 atau 7 meter, ketika dia bola lempar, potong bola. Itu yang selalu saya terapin. Tapi untuk melakukan hal 1 lawan 1 itu baiknya di zona hijau.
Kalau dibalik garis sumbu yang tadi dibilang, semakin kita semakin sempit untuk melakukan satu lawan satu di zona hijau, itu akan semakin kecil untuk ruang tembak. Tapi diusahakan ketika lawan satu lawan satu sama pemain. Misalnya pemain di sini counter attack, lari, dribbling cepet, lu posisiin, gunain zona hijau untuk melakukan satu lawan satu. Jangan di zona kuning. Kalau di zona kuning akan berbeda situasinya. Karena jarak ruangnya akan mungkin semakin besar dan pilihannya semakin banyak. Ketika di satu lawan satu di sini, satu lawan satu melakukan dia adalah di zona hijau. Jadi zona hijau itu tempat di mana saya satu lawan satu. Makanya selalu bilang ketika misalnya di sini ada defense lewat satu lawan satu, kiper langsung cover siap di satu lawan satu di zona hijau. Saya selalu terapkan di situ. Nah, zona biru keluar dari kotak bersihkan bola panjang yang tinggi dan bagian belakang anchor clear. Jadi bola lemparan lewatin pivot, lu udah clearan bola di sini. Baiknya sih dipotong bolanya, dibuang bolanya, disundul atau dibuang ke samping. Kalau emang bisa dikontrol, lo kontrol karena bisa jadi counter attack. Brameta selalu sering melakukan hal ini. Ya, lanjut. Nah, kalau mau ditanya silakan. Mau nanya coach. Oke, boleh. Kalau untuk zona hijau kan itu kita dikhususkan buat 1 lawan 1. Ya, benar. Nah, kalau semisal ternyata lawan ada muncul dari flank, jadinya situasinya 2 lawan 1. Itu posisi kita masih di zona hijau atau? Itu, tapi 2 lawan 1-nya sama kiper atau ada defense? Nggak ada defense, coach. Ada defense? Nggak ada. Nggak ada defense ya? Kalau ya jadi beda ini. Kalau udah situasi itu kan jatuhnya 2 lawan 1. Ya. 1 lawan 1, oke. 1 lawan 1 lu sama orang yang pegang bola. Bener nggak? Tapi kan ada second post. Ya. Nah, tapi jangan sampai second post itu jadi batu sandungan atau jadi bumerang buat kita. Bukan berarti ketika 1 lawan 1 melakukan di sini. Jadi kita langsung lihat situasinya dulu. Ketika memang 2 lawan 1 sama kiper nih, bisa dilihat zona adalah zona merah untuk melakukan hal 2 lawan 1. Jadi kalau lu maju ke depan sini, 1 lawan 1, tapi di sini ada second post muncul, lu jangan langsung di sini, lu bisa mundur. Posisi di sini. Ya. Zona kuning. Untuk pengaplikasian untuk melakukan 2 lawan 1, baiknya lu pancing ke zona merah. Jadi gini loh, kita punya defense. Kenapa saya bilang zona di sini dulu 1 lawan 1 untuk melakukan aplikasinya. Jadi kita delay orang yang megang bola untuk mendelay gimana cara defending itu mundur. Karena kan tahu sendiri lapangan futsal cepat. Jaraknya pendek. Benar nggak? Jadi lu ketika di zona hijau antisipasi untuk melakukan delay gimana caranya defense langsung muncul. Tapi kalau misalnya dia udah muncul dan tiang duanya udah muncul di sini, ya lu jangan di zona hijau. Karena kalau dipasang ke tiang dua selesai. Itu sangat jauh. Benar nggak? Logikanya ya. Yeah. Jadi kalau ada 2 lawan 1 di sini, second post udah muncul di zona kuning di pinggir, ya lu jangan sampai di zona hijau, lu harus mundur. Karena kalau gua dulu ya coach ya. Ya, benar. Jadi kalau posisi 2 lawan 1, lu fokus tiang satunya. Tapi lu lirik sedikit kalau kelihatan tiang kedua orangnya itu masih aman. Tapi kalau orang udah di belakang lu, itu udah nggak aman. Itu lu posisinya salah. Jadi 1 lawan 1 di sini ketika covering, orang tiang duanya udah nggak ada atau di tuang keduanya udah ditutup sama defense. Lakukan 1 lawan 1 di sini. Maksudnya gitu ya. Coach. Paham ya? Bisa dipahami ya? Oke. Makasih, Coach. Yuk, sama-sama. Nah, taktik. Memiliki taktik bermain atau kemampuan yang lebih. Pemain memiliki kemampuan yang Pemain memiliki kemampuan yang lebih dari pemain lainnya di tingkat amatir dalam bermain futsal. Taktik merupakan poin penting pelatih untuk merekrut seorang pemain. Ini sesalah seruan ya, sesalah seruan tentang taktik. Untuk bergabung dengan tim yang ditanganinya. Karena dari taktik yang dimiliki seorang pemain bisa membantu strategi yang diterapkan oleh pelatih tersebut. Taktik, cara kemampuan yang bersifat spesifik. Ya, taktik, cara kemampuan yang bersifat spesifik. Nah, yang seperti saya bilang, ketika saya menerapkan, membuat program latihan, saya selalu melakukan taktik board dan saya tulis nih coaching poin-poinnya nih, tujuannya, alasannya, kenapa, segala macam saya terangin di sini. Jadi sebelum melakukan di lapangan saya selalu menjelaskan dulu ke pemain saya. Dengan secara tidak langsung saya juga discuss. Kalau misalnya seandainya tidak menemukan jalan, misalnya ada sedikit argumen, kita lakukan dulu di lapangan. Kita lakukan di lapangan. Kalau memang penjelasan saya benar, situasi di lapangannya bisa diantisipasi dan bisa dimengerti, bisa diterima. Tapi ketika memang sulit untuk diterima, biasanya kita akan argumen. Tapi saya sebelum melakukan hal tersebut, saya selalu menjelaskan ke kiper-kiper saya, oh ini loh, yang saya bilang tadi, ketika second post, jarak 1-2 meter, lu harus pakai spagat. 2-3 meter, lu harus pakai dive. Ini saya teraskan semua.
Kenapa tujuannya? Ketika jarak ini nih. Pokoknya saya jelasin secara inti di sini. Ini bisa lo coba. Mungkin hal baru. Saya punya hal baru. Karena di Alvaro menuntut. Lo harus bisa sebagai pelatih menjelaskan apa yang program yang lo lakuin. Jadi, saya awalnya nggak seperti ini. Tapi saya dituntut karena pelatih Eropa juga orangnya perfect. Jadi saya mengikuti alurnya dia dan alhamdulillah saya bisa mengikuti hal tersebut. Dan saya bisa belajar dari karena kita belajar dari siapapun dan kapanpun harus belajar. Walaupun kita sudah tua dan memiliki menurut gue kayak gini enggak, tetap kita harus bisa belajar mengikuti apa yang kita mau. Saya mengikuti apa yang arahan dari pelatih kepala saya bilang. Pelatih kepala kan adalah kapten, kita harus mengikuti bos kita mau apa kita harus terapin. Ya. Oke, kita bicara tentang taktik khusus defending. Ini juga saya dapat juga dari Antonio, teknik khusus defending. Jadi taktik itu kiper tuh ada defending sama attacking. Jadi dari kiper tuh bisa bertahan bisa menyerang. Kita bisa tentang bertahannya aja. Sebelum kontak dengan bola, mengadopsi bentuk tubuh yang tepat, yaitu kesadaran akan posisi bagaimana tubuh sebelumnya melakukan tugas. Masuknya dalam positioningnya udah benar atau ada salah ya. Atau mengikuti gerak tubuhnya benar-benar sudah benar atau enggak, segala macam untuk mempersiapkan gerakan selanjutnya melakukan defending atau setelah kontak dengan bola. Posisi, bola adalah titik acuan utama. Ingat, bola ada acuan titik utama. Perintah area tersebut. Jadi gimana cara pun ya, karena kita mainnya futsal adalah bola ya, gimana cara bola selalu ada pandangan kita dan selalu fokusnya dari kita. Bukan berarti tidak menomorduakan tentang pemain yang lainnya untuk apa defense yang lain. Oke, gerakan. Kesadaran yang konstan akan posisi, pertahanan keseimbangan pada saat menggeser posisi. Ini stepping. Jadi gerakannya juga harus sesuai dengan arus jalur bola yang saya jelaskan saat tadi dari soal positioning. Tipuan bertujuan untuk menciptakan keraguan di pihak posisi tanpa kehilangan posisi. Maksudnya tipuan itu adalah yang saya bilang tadi. Lu harus ngedelay. Ketika 2 lawan 1 dan ada defense yang ketinggalan, lu gimana cara gerakan tipu gimana caranya untuk bisa temen lu bisa ngebantuin nih gitu. Tapi dengan tidak menjauhi atau tidak memikirkan tentang positioning lu tersendiri gitu loh. Ya. Defensive, tangkapan mengantisipasi bola. Yang seperti bilang tangkapan bola yang baik, ya ini teknik-teknik dasar seperti saya jelaskan, dan tubuh di belakang bola, clearance, blocking, rebound, tujuan utamanya apa adalah untuk tidak membiarkan lawan kesempatan menembak kedua. Gimana caranya? Kalau bisa clearance-nya harus keluar, kalau bisa bola ditangkap, bisa jangan tidak ada rebound ketika yang bola di blocking atau di rebound, gimana cara bolanya harus keluar dari lapangan biar tidak ada rebound bola keduanya. Itu dive memutuskan apakah bola bisa ditangkap atau tidak. Kalau yang tidak bisa ditangkap bisa di blocking atau gimana cara buang bola ke jauh. Kalau bisa ditangkap silakan tangkap, tidak ada masalah. Itu suatu kelebihan seorang kiper nantinya kalau sulit apapun bola bisa ditangkap itu ada bisa jadi kelebihan. Itu harus dibersihkan ditangkis. Teknik dive yang sempurna. Bergeser keluar, menilai lintas bola dan posisi pemain lawan, membuat keputusan tepat. Ini adalah tentang insting seorang kiper, tentang positioning dulu yang tepat, ketika positioning yang tepat, ketika bolanya lemparan atau crossing, lu bisa langsung clearan area, lu maju ke depan, potong arah bolanya, itu ada suatu kelebihan kiper dan itu juga harus di era futsal modern itu kiper selalu melakukan hal tersebut malah. Nah, dari kiper pun kita bisa membuka ruang ketika saat pressure, pasti ada taktik tersendiri yang diterapkan oleh pelatih tersendiri. Di SKN pun sama Alvaro memiliki teknik menggunakan lepas tekanan pressure lewat kiper. Bahkan attacking mencetak gol ketika bola corner atau out pun ada penggunaan kiper, itu pasti ada. Tapi nggak bisa saya buka di sini karena itu adalah strategi tersendiri dari kita dari SKN. Oke. Nah, ini kita bicara soal taktik. Saya akan bahas beberapa poin-poin ini salah atau benar secara taktik yang saya pahami secara yang saya tahu selama saya melatih di SKN. Jadi ini jadi kan kalau sebelum pertandingan biasanya kita ada video session. Saya bersama pemain dulu, sama teman-teman bareng pelatih kepala yang menerangkan Alvaro. Jadi biar kiper juga bersinkronasi dengan pemain. Oh, tujuannya ini benar. Nah, setelah dari kiper dari pemain bareng sama pelatih, biasa saya langsung video session sendiri. Tapi saya biasanya langsung ke kamar kiper untuk melakukan pendekatan. Untuk apa? Untuk gimana caranya mereka melakukan PD dan orang yang nggak main pun bisa mendukung. Ya, saya selalu bikin gimana caranya lu bersaing untuk saling mendukung, bukan saling menjatuhkan. Itu yang saya selalu terapkan. Makanya sebelum bermain dan setelah bermain, saya selalu berdekatan sama pemain. Saya bilang, saya selalu bikin buat kayak gini.
ketika sebelum, kalau lu clean sheet, lu buat traktir makan. Maka lu kadang sering lihat gue kadang nongkrong main sama anak-anak ya karena gue traktir dia. Tapi ketika lu kebobolan, lu dapat bonus, ya lu traktir gue gitu. Jadi mereka bertiga patungan untuk traktir gue. Tapi ketika mereka melakukan clean sheet di 2 pertandingan, gue akan traktir. Jadi ada suatu motivasi buat kiper-kiper kita nih. Buat cara gue harus clean sheet biar Bang Eka traktir gue gitu. Nah, sebelum melakukan pertandingan, inilah pendekatan saya. Saya datang ke kamar, bisa di kamar Teli, di Mas Bram ngumpul, saya terangin, taktik ini antisipasi apa yang harus saya lakukan saat melakukan bertemu runtuh boy, apa yang saya harus lakukan. Nah, itu sebelumnya saya analisa dulu. Jadi saya terapkan, saya jelaskan ke pemain. Dan kesalahan pertandingan sebelumnya minggu lalu atau main hari Minggu, hari Sabtunya, saya juga tuangkan di sini, saya potong videonya untuk menjelaskan itu jangan sampai seperti ini lagi ya gitu. Ya. Ini tadi sudah dijelaskan teknik tangkapan. Ini Bram melakukan teknik tangkapan dengan baik karena bola bisa dikuasai, tangkapan bola bawah. Ini saya bilang nice stop. Oh, sorry. Ini bisa dilihat ya. Posisi Bram yang gue bilang tadi tentang positioning, dia ada di zona hijau. Ketika satu udah lewat, defense-nya sudah siap di cover di tiang kedua. Lu yang harus cover untuk tiang kedua, yang covering saat defense adalah di zona hijau. Ya, ini di zona hijau ya. Nah, terus bisa dilihat Bramenta melakukan cross. Yang seperti saya bilang tadi, ketika pemain cross ke kiri, pemain shooting kiri yang di cross kaki kiri. Ini. Kaki kiri, Bram kaki kiri. Karena Sauki nendang kaki kiri. Ya. Ini yang saya terapkan dan ini udah selalu jadi poin khusus ketika penilaian saya. Walaupun dia melakukan blocking, melakukan 1-1 tidak terjadi gol, tapi taktik dia salah. Saya selalu mengingatkan hal tersebut. Ini juga sama. Lihat. Tetap covering di zona hijau. Nah, ini yang dia melakukan nice. Ini yang gue bilang kapan saat melakukan teknik gerakan blocking teknik M. Ya, ketika dia telat untuk antisipasi. Dilihat bola rebound, dia ice. Kalau dia langsung ketik L mungkin bisa. Dan itu juga bisa terjadi dan tidak salah untuk melakukan teknik L, tapi dia melakukan teknik M dan melakukan hal dengan benar. Karena gue bilang apa? Ketika lu telat melakukan 1-1, melakukan berhadapan sama pemain, lu bisa melakukan teknik M, dia bisa lakukan dan tidak terjadi gol. Itu adalah bagus. Ya. Nah, lihat posisi di sini. Oh, sorry. Lihat di posisi ini. Yes, ini yang gue bilang tadi. Ketika lu datang dengan posisi M, berhadapan langsung datang melakukan ketik M, ketika di passing yang bisa dilakukan adalah hanya dive. Dan apalagi Bramenta melakukan halnya nyelonong, bahasa kasarnya tidak melihat arah bola, tidak melihat orang yang megang bola, tiba-tiba langsung datang dengan langsung menjatuhkan badan ke M. Ini akan terjadi. Ini akan terjadi saat pertandingan. Makanya selalu saya bilang setelah kalian menjelaskan apa yang kamu jelaskan dan apa yang kalian mengetahui, kalian harus ada bukti. Bukti adalah bentuk video. Ini adalah untuk memperkuat argumen Anda. Ketika Anda berargumen dengan pemain, dengan kiper Anda. Jadi, lu nggak boleh pakai ini loh yang akan terjadi, gitu. Paham ya? Jadi misalnya, lu nggak boleh nih teknik 1-1, baiknya lu datang dulu, buka bahunya, baru melakukan L. Jangan langsung lonong, jangan pakai M. Nah, ini terjadi akhirnya, ini lo Bram, lo ketahuan kan, lo kenapa pakai M? Harusnya apa? Iya bang, gue harus datangnya L dulu, karena ketika dia passing, gue masih bisa stepping. Karena kalau udah turun dua-duanya dengkul, lo nggak bisa apa-apa bro. Lo nggak bisa apa-apa, lo mau stepping apa nggak bisa. Yang bisa terjadi adalah dia jatuh langsung pakai badan, tapi jangkauannya jauh. Tambah lagi juga dia defense juga nothing menurut gue. Dan karena kenapa juga mungkin dari Bram tidak berkomunikasi dengan baik. Ini posisi seri. Nice. Ini adalah yang saya bilang, Runtuh di posisi kanan, dia menggunakan shooting kaki kiri. Dan Habibie melakukan cross menggunakan kaki kanan. Yang terjadi adalah ada peluang di situ. Dan yang terjadi adalah gol. Dan mungkin ini adalah salah satu antisipasi yang salah dari Habibie. Bisa dilihat ya, secara ini, yes, lihat, ya, dia runtuh ball shooting kaki kiri, bener ya? Dia cross kaki kanan.
Kenapa? Karena kalau udah posisi 1-1, dia syuting kaki kiri, kalau dia syuting kenceng, itu udah pasti dapet sama lu. Tapi kalau lu dengan cross kalau misalnya Habibie melakukan cross dengan kaki kiri, runtuh kan jatuhnya ini flashing. Walaupun syutingan nyontong asal, ketika lu posisinya crossnya ya bener, jadi cross adalah kaki kiri, pasti dapet menurut gue. Karena kenapa? Dia menutup ruangnya, tutup ruang kipernya, bukan membuka ruang. Seperti ini yang Nabi lakukan adalah buka ruang. Gue karena dia orang Bekasi, saking gue peduli sama dia perkembangan dia, gue kirim video, gue WhatsApp langsung, Habibie lu salah. Gue terangin walaupun dia bukan jatuhnya, gue bukan pelatihnya dia, tapi karena emang saya kenal dia dari dulu, dari awal dia hadir di Liga Pro. Baiknya kayak gini, ini menurut abang ya. Kalau menurut Habibie ini ya silakan, tapi abang menurut abang coba di Habibie baguslah menggunakan ini saya selalu komunikasi sama dia. Oh ya bang, makasih bang. Akhirnya dia juga bisa menerima hal tersebut. Karena dia buka ruang. Kalau dia crossnya kaki kanan, bolanya nggak akan bisa lewat. Karena dia cross kaki kanan, yang akan terjadi adalah kena badan atau tangannya. Dia menutup ruang sempitnya, bukan menutup ruang jalur bolanya. Ya, lihat, bisa dilihat. Nice. Sampai pada si Kaisar juga udah bilang, gue udah nutup loh gitu, kasar-kasar gitu. Karena emang Habibie tidak menutupi dengan baik. Nah ini bisa dilihat, ini Fahid, dia syutingnya kaki kiri, gue selalu bilang, ketemu BTS, antisipasi Iqbal, runtuh kaki kiri, lo harus antisipasi, lo ketika cross, apa yang harus terjadi? Sauki. Akhirnya ketika kemarin di Medan, itu semua, apa yang saya antisipasi, semua berlangsung dan semua terjadi dan tidak terjadi gol, alhamdulillah. Karena saya sudah menganalisa tersebut dan saya juga selalu komunikasi sama Alfa. Lihat, tes, ya, dilihat, gua tarik ke belakang. Yes, lihat di kaki kiri, dia geser kiri, dia masih stepping karena dia datang bolanya tepat ya. Dia tahu ketika bola sudah belum datang, dia sudah menutup ruang untuk di zona hijau. Dia kontrol, dia lihat bolanya, si Bram lihat bolanya, dia tahu dia akan dikontrol, dia nggak langsung cross, dia geser stepping, syuting kaki kiri, tepat kiri. Dia syuting gebuk ke situ, ketutup ruang sama badannya Bram. Beda halnya ketika dia stepping, dia tutup kaki kanan seperti Habibie lakukan. Akan ada peluang di sini nih. Walaupun sekecil apapun di futsal itu bisa terjadi gol. Sama ketika defense. Ketika defense, bolong sedikit pun itu akan terjadi gol. Ya, ini menurut saya ya. Jadi saya nggak tahu pelatih kiper di luar, tapi ini menurut pendapat saya dan alhamdulillah apa yang saya dapat dari Alvaro saya buktikan saat di pertandingan ya. Alhamdulillah ini benar. Jadi ini suatu ilmu baru dari saya. Saya pun tahu ini pun itu dari Alvaro. Ternyata di Spanyol ketika saya lihat video-video Spanyol dan Alvaro mengirim beberapa video-video tentang defense-nya orang Spanyol, kipernya, itu ternyata sama. Mau di tengah, mau di pinggir, semua ketika lu syuting kaki kiri, lu cross kaki kiri. Itu bahasa kasarnya, itu udah mutlak buat dia gitu. Lu harus lakuin itu. Dan gua, karena pelatih gua Alvaro dari Spanyol, gue ikutin dan emang terbukti saat di pertandingan itu benar-benar hal kecil itu benar-benar bisa jadi sesuatu yang hal baru buat gue dan sesuatu yang benar-benar berguna buat di tim. Ya, jadi ini argumen saya tentang taktik. Saya bahas tentang taktik individual 1-1 ketika orang cross kaki kiri, syuting kaki kiri, ketika pemain syuting kanan kaki kanan, proses kaki kanan. Di latihan pun saya selalu mengingatkan buat kiper-kiper saya. Saya ditanya Teli, Bramenta, Dimas ketika disalah cross, gue selalu ngomelin. Bang, jangan sampai. Oh iya bang, sorry bang. Dia udah paham selanjutnya. Nih, ya, tadi saya ulang. Nih, saya bilang, saya sesuai data yang saya kasih, sesuai dengan rule apa yang saya kasih ke pemain saya, ke kiper-kiper saya, selalu 1-1 covering di zona hijau, melakukan 1-1. Kalau dia turun di bawah, dia akan telat, nanti akan ada terjadi golnya juga. Kenapa 1-1 akan salah? Sauki tuh syuting kaki kiri, dia tutup cross kaki kiri, dia nggak tutup kaki kanan. Kalau mungkin cross kaki kanan, masih ada celah di pinggir, mungkin di sini bisa terjadi gol. Dan positioningnya bagus, timingnya bagus, baik lagi. Bukan hanya dengan cross kaki kiri, syuting kaki kiri, tutup kaki kiri. Tapi Bram melakukan hal itu tersebut dengan timing yang bagus, positioning yang bagus, insting yang bagus. Dan alhamdulillah bisa berlangsung dengan bagus. Ya, ini Spagat yang dilakukan. Dia out position jauh nih. Tapi bolanya jauh nih. Tapi dia masih bisa stepping jauh. Antisipasi dengan melakukan Spagat. Ya, sorry. Sorry ya, tadi pencet, kita ulang.
Ini teknik spagat ya. Ketika dapatnya spagatnya di sini, jadi saya lakukan potong video di sini karena dia melakukan hal dengan baik. Coba kalau dia seandainya steppingnya lambat, posisi karena dia posisinya on position karena di sini masih ada defense di Bram. 1 lawan 1, udah siap covering, ternyata di passing, dia langsung tahu nih dia jauh, dia langsung bergeser dengan cepat dan pas timingnya dengan baik, dia bisa melakukan dengan spagat atau dengan split. Ini yang saya bilang dive, saya selalu terapkan sama kiper saya. Ketika dive, lakukan baiknya gunakan ketika lu motong jalur bola. Tapi ketika dia di tengah, sebisa mungkin antisipasinya dengan bisa blocking dengan stepping sekali langkah stepping, lo blocking atau lo bisa melakukan bola bawah adalah dengan spagat. Ini sama kayak tadi, ketika arah nice, tapi kalau dia tailing nggak ketutup, mungkin dia bisa dengan cuma blocking stay diem, bergeser stepping sekali, blok itu masih bisa. Tapi karena di sini ada defense yang menutupi jalur pandangannya dia, maka dia melakukan dive. Oke? Mungkin ini apa yang saya jelaskan buat teman-teman sekalian, semoga bisa bermanfaat. Dan sebelumnya saya meminta maaf apabila memang ada argumen yang tidak sesuai dengan apa yang kalian telah memiliki sebelumnya. Saya menjelaskan apa sesuatu yang saya pernah dapat dari pelatih kepala saya, Alvaro. Dan mungkin dengan belum adanya modul, mungkin kan kita punya penilaian masing-masing. Pemikiran kiper pun, pemikiran pelatih pun masing-masing. Pendekatan secara pemainnya pun masing-masing. Penerapan ke lapangannya itu masing-masing kiper. Senyamannya mereka, sepengetahuannya mereka. Jadi bukan saling menyalahkan, tapi kita menyatukan persepsi. Ini persepsi saya, yang saya tahu dan saya dapat. Saya jelaskan di webinar ini, semoga teman-teman bisa menggunakan dengan baik dan bisa diterapkan. Dan emang ternyata ini benar, silakan lakukan. Tapi kalau memang ini salah dan kalian memiliki pengetahuan dan penerapan yang tersedia dari kalian, silakan. Ini bukan berarti saya menggurui, tapi ini saya berbagi apa yang saya telah dapat dari Coach Alvaro dan Coach Antonio selebihnya, yang karena benar-benar walaupun Alvaro benar-benar cuma pelatih, tapi dia benar-benar mendidik kita, saya, Coach Sumi dan Coach Sulaiman untuk bisa belajar mengembangkan sesuatu apa yang kalian punya. Dan alhamdulillah saya bisa mengikuti hal tersebut, dan pelatih-pelatih lain pun sama bisa mengikuti hal tersebut. Tadi balik lagi ke pelatihnya, lu mau berkembang atau karena saya masih usia muda. Dan tadinya saya selalu bilang sama Bang Donggel, saya nggak bisa edit video seperti ini, saya nggak bisa. Awalnya saya benar-benar nggak bisa, tapi kan ada tuntutan dari pekerjaan saya, dan saya pun harus bisa dan harus belajar. Dan kalian juga jangan pernah untuk takut dan gaptek sama teknologi. Benar kata Bang Doni, kita tuh harus benar-benar aware dengan teknologi, karena teknologi akan membantu kalian. Dan alhamdulillah, sampai sekarang pun saya selalu berkomunikasi sama Alvaro tentang, mereka tolong video ini segala macam, potong-potong video, analisa ini. Selalu komunikasi dengan baik, karena dia sudah tahu kinerja saya, dan saya memahami teknologi yang saya dapat. Ya,